Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Maresti. Saya adalah mahasiswa pendidikan geografi Universitas Lampung yang sedang melaksanakan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Untuk itu, kurang lebih selama 1 bulan ke depan, saya akan membantu Ibu Ermaita dalam mengajar mata pelajaran geografi. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Pertama, pengertian ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro dan mikro. Aspek makro yaitu ketersediaannya pangan yang cukup, dan sekaligus aspek mikro yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Pada tingkatan nasional, ketahanan pangan sendiri diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Kemudian selanjutnya bahan industri. Industri sendiri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang yang jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Jenis-jenis bahan industri terdiri dari bahan mentah, yaitu bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Kemudian bahan mentah setengah jadi adalah bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Dan yang ketiga adalah bahan setengah jadi, barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Ini adalah contoh jenis bahan industri. Untuk bahan mentah yaitu karet, untuk bahan mentah setengah jadi adalah bubur kertas, dan bahan setengah jadi adalah kain. Kemudian jenis industri berkaitan dengan bahan bakunya terdiri dari industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar, contohnya pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya, industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya terdapat di tempat lain selain di sekitar alam. Contohnya itu adalah industri pakaian jadi. Kemudian yang terakhir adalah industri fasilitatif, yaitu industri yang memiliki produk utama berbentuk jasa. Contohnya itu seperti pariwisata. Kita lanjutkan ke energi terbaru dan terbarukan. Semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir atau antisipasi akan kehabisan sumbernya. Energi terbarukan atau renewable energi merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini tidak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Kemudian kita memasuki potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi dan sebaran pertanian. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber daya energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Terdapat dua lahan pertanian, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galongan saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut. Kemudian lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang atau huma, tegal atau kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau,
rawa, dan lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah yang sudah tidak berfungsi lagi disebut sebagai lahan bukan sawah. Selanjutnya adalah jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman pangan. Adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Umumnya tanaman pangan adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu musiman. Yang kedua yaitu hortikultura, merupakan salah satu cabang dari agronomi namun sedikit berbeda dengan agronomi, karena hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah, tanaman bunga atau tanaman hias, tanaman sayur, dan tanaman obat-obatan. Ciri-ciri yang melekat pada tanaman hortikultura adalah produknya yang bersifat perishable atau mudah rusak karena segar. Dalam kelompok tanaman pangan, Indonesia masih fokus pada produksi padi. Tampak juga bahwa persebaran tanaman pangan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, walaupun sentra beberapa jenis tanaman pangan terdapat di daerah-daerah tertentu saja. Sebanyak 60% tanaman pangan yang diproduksi pada tahun 2014 adalah padi. Produksi padi tertinggi ditemukan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Indonesia sendiri memiliki sumber daya pertanian untuk ketahanan. Sumber daya tersebut tersebar di Indonesia. Sumber daya tersebut antara lain mencakup lahan dan keanekaragaman hayati, khususnya sumber lokal yang beraneka ragam. Sumber daya ini didukung oleh sumber daya air. Sumber daya air adalah air, sumber air, daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Termasuk pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut. Selanjutnya adalah potensi dan sebaran perkebunan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian RI, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi pemodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Selanjutnya, jenis usaha perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi, termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman. Kemudian usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk dan memperpanjang daya simpan. Kemudian jenis perkebunan menurut jenis tanamannya. Yang pertama, perkebunan dengan tanaman musim adalah perkebunan di mana tanaman yang dikelola merupakan tanaman budidaya dengan umur yang pendek. Contohnya, perkebunan tembakau, tebu, serai, jarak, dan nilam. Selanjutnya, perkebunan tanaman tahunan adalah perkebunan di mana tanaman yang dikelola pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari 1 kali. Contohnya, kelapa, kelapa sawit, karet, teh, kakao, dan lain-lain. Produksi perkebunan rakyat Indonesia menurut jenis tanaman tahunan pada tahun 2014 didominasi oleh minyak kelapa sawit. Produksi ini disusul oleh produksi kelapa dan karet, sedangkan produksi perkebunan rakyat Indonesia menurut jenis tanaman musim didominasi oleh gula dan tebu. Produksi ini disusul oleh produksi tembakau. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.